Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 194. Tadi malam setelah mendengar kata-kata Lu Tingxiao, Ningxi tidak bisa tidur nyenyak. Dia bermimpi aneh sepanjang malam dan bahkan bermimpi dibius oleh Su Xiangcheng, atasan yang memberinya afrodisia. Dalam mimpinya, dia melemparkan dirinya ke pelukan Lu Tingxiao dan semuanya menjadi tidak terkendali. Bagaimana dia bisa bermimpi seperti itu? Di kamar mandi Ningxi mengacak-acak rambutnya dan membasahi wajahnya dengan air dingin. Dia harus menenangkan diri karena hari ini adalah hari pertamanya melapor ke perusahaan baru. Karena kehabisan waktu, dia turun ke bawah dan melihat roti kecil dan roti besar menunggu untuk menyemangatinya. Lu Tingxiao, ayo. Harta karun kecil mengangkat papan tulisnya dan menampilkan satu kata, berjuang. Di samping roti kecil itu, sebuah robot menyemprotkan konfeti dan secara otomatis mengulang kata-kata, berjuang. Berjuang. Terima kasih, terima kasih. Ningxi mencium roti kecil itu dan membungkuk ke arah bos besar sambil menghindari tatapannya. Lagi pula, tadi malam, dia hampir berhasil mewujudkan keinginannya dalam mimpi itu. Akhirnya di Golden Entertainment. Berdiri di depan gedung megah, menghadapi awal baru, peluang baru, dan tantangan baru, Ningxi merasakan dadanya memanas. Saat berjalan memasuki gedung tinggi itu, hanya ada satu pikiran di benaknya. Serang. Tanpa kasihan. Menatap sekeliling dan mengamati cara dekorasi yang cemerlang, jelaslah bahwa Lu Jingli memiliki selera estetika yang bagus. Mengikuti arahan yang diterimanya dari Lu Jingli, Ningxi menaiki lift dan tiba di kantor di ujung lantai 17. Setelah mengetuk, dia mendapat jawaban, masuk, dari suara wanita. Sambil mendorong pintu hingga terbuka, Ningxi merasakan matanya dimurnikan. Di luar, cahaya terang gedung itu hampir menyilaukan, tetapi di dalam kantor ini, warna utamanya adalah hitam, putih, dan abu-abu. Dekorasinya sangat sederhana. Duduk di meja adalah seorang wanita mengenakan kacamata berbingkai hitam dan setelan profesional berwarna sampainya. Halo Ningxi, mulai hari ini saya agen Anda, Lin Zizi. Pernahkah Anda mendengar tentang saya? Saya biasanya tidak bekerja dengan orang baru, tetapi dengan pensiunnya Leng Manyun, perusahaan membutuhkan seseorang untuk mengisi posisi teratasnya. Lin Zizi memberikan penjelasan sederhana ini sementara matanya menatap Ningxi dengan perasaan tertekan. Kesan pertamanya terhadap gadis ini adalah dia dan Leng Manyun adalah dua tipe yang sangat berbeda. Gadis ini memiliki tipe kecantikan yang mencolok dan sombong. Dalam industri hiburan, tipe kecantikan ini dapat dianggap sebagai yang terbaik di kelasnya tetapi juga pedang bermata dua. Kecantikan yang polos dan berbahaya sehingga dapat menyebabkan malapetaka. Berdasarkan idiom legenda Tiongkok Baozi, Rongyi Beikou Sang Hua Ping De Tusian, Yegeng Rongyi Gen Luan Ki Ba Zhao De Tao yang berarti wanita cantik yang berbahaya seperti vas yang indah dan dapat menyebabkan malapetaka. Sinonim dengan kegagalan Helen dari Troy. Setelah mendengarkan perkataan Lin Zizi, Ningxi sangat terkejut. Dia seharusnya menjadi pengganti Leng Manyun. Bukankah ekspektasi ini terlalu tinggi? Namun, semakin besar kesulitannya, semakin bersemangat pula Ningxi. Terlebih lagi, ini selalu menjadi tujuannya. Meskipun kamu adalah pilihan perusahaan sebagai penggantinya, tetapi itu tidak berarti apa-apa bagiku. Aku akan memberimu masa percobaan selama 6 bulan. Jika kamu tidak dapat memenuhi persyaratanku, maka aku akan menendangmu keluar. Kamu dapat tetap di perusahaan, tetapi aku tidak akan pernah memilihmu lagi. Mengerti? Lin Zizi berkata dengan dingin. Ningxi segera mengiyakan, baik, nyonya. Pada saat itu terdengar ketukan di pintu, dan seorang gadis kecil yang ramah dan berwajah gemuk masuk. Ini adalah asisten yang saya atur untuk Anda, kata Lin Zizi. Selamat malam Ningxi, namaku Hu Tao, tapi kamu bisa memanggilku Taozi. Gadis itu memperkenalkan dirinya dengan malu-malu. Halo, sapa Ningxi, memberikan kesan pertama yang baik tentang asisten kecil dan gemuk itu.